Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 isolasi senyawa bioaktif yang akan menjelaskan tentang ekstrak terpurifikasi, yang mana anggotanya ada saya sendiri, Juki Alam Said, ada Anissa Nada Zahra, ada Susan Dwi Azlin, ada Putri Cahaya, dan Sadiawati. Baiklah, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Anissa Nada Zahra. Kepada Anissa Nada Zahra, kami persilahkan. Untuk bagian pendahuluan terkait purifikasi atau pemurnian ekstrak, definisinya sendiri merupakan suatu perlakuan terhadap ekstrak cair hasil penyaringan dari zat-zat asing yang terikut sertakan di saat penyaringan. Jadi tujuan dari proses pemurnian ekstrak ini adalah untuk menghilangkan residu simplisia atau bahan yang tidak diperlukan selama proses ekstraksi. Dilakukan dengan terlebih dahulu disaring atau disentrifugasi dan didekantar. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi terkait metode dalam proses purifikasi ini ada berbagai macam ragam. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan salah satu metode, yaitu kristalisasi atau bisa dibilang juga rekristalisasi. Jadi proses rekristalisasi atau kristalisasi ini merupakan suatu metode pemurnian pada suatu sampel padat, nah, di mana dalam prosesnya itu yang nantinya akan menghasilkan suatu kristal murni sebagai hasil dari proses purifikasi. Nah, di dalam slide ini dijelaskan beberapa tahap dalam proses kristalisasi. Ada pada tahap pertama, di mana sampel kita tadi, sampel berupa zat padat itu dicampurkan terlebih dahulu dengan pelarut. Kemudian dipanaskan, sesekali diaduk sampai benar-benar tercampur. Dan pencampuran ini dilakukan sampai mencapai titik didihnya. Nah, apabila telah tercampur sempurna, dilanjutkan untuk tahap kedua. Tahap kedua yaitu proses filtrasi atau disebut dan rekristalisasi. Jadi di tahap ini hasil dari campuran tadi akan disaring menggunakan corong saring, dan pada corongnya ini dilapisi suatu kertas saring yang nantinya bertujuan untuk menyaring si filtrat. Jadi ketika proses penyaringan ini didapatkan suatu filtrat, nah filtrat ini dibiarkan atau kita katakan didinginkan sampai nantinya membentuk suatu kristal murni. Apabila suatu kristal yang didapat ini telah membentuk kristal murni, maka itulah yang kita sebut dengan proses kristalisasi. Dan jika seandainya suatu kristalnya ini masih terdapat suatu pengotor atau kristalnya ini masih terdapat warna, maka boleh dilakukan kristalisasi ulang. Nah, untuk secara umum tahapan dari rekristalisasi ini ada pertama pemilihan pelarut, kemudian melarutkan zat pelarut, penyaringan larutan, kristalisasi, kemudian pemisahan dan pemiringan kristal. Jadi tahapan yang perlu tadi itu sudah dijelaskan sebelumnya melalui gambar ini. Kemudian ada beberapa hal yang sangat penting dalam proses rekristalisasi ini adalah pertama pemilihan pelarut, pembentukan kristal, penyaringan, dan pengeringan kristal dari pelarutnya. Untuk pemilihan pelarut ini sendiri, itu hendaknya berdasarkan kepolaran. Kalau misalnya tidak berhasil dengan berdasarkan kepolaran, bisa dicoba dengan menggunakan campuran dari beberapa pelarut, di mana pelarut yang baik untuk rekristalisasi ini sendiri mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, seperti pengotor harus sangat larut atau sedikit larut dalam pelarut, kemudian pelarut itu mudah dihilangkan dari kristal murninya, kemudian pelarut tadi tidak terjadi reaksi dengan zat yang kita pisahkan, dan pelarut itu harus tidak mudah menguap atau tidak boleh mudah terbakar. Kemudian selanjutnya proses penyaringan. Nah, di tahap penyaringan ini harus dilakukan secara cepat, sedangkan larutan dapat dalam keadaan panas ataupun dingin. Jika penyaringan ini dilakukan dalam keadaan panas, maka diperlukan penyaring buchner dengan pompa vakum agar penyaringan cepat selesai. Kertas saring yang dipilih pun harus memiliki ukuran medium, di mana jika perlu menggunakan 2 buah kertas saring agar nantinya tidak terjadi kebocoran. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan kristal. Nah, pada umumnya dengan mendinginkan secara perlahan kristal itu dapat dibentuk.
Untuk mempercepat proses pembentukan kristal ini bisa dilakukan dengan menambahkan butir kristal, sehingga larutan itu bisa lewat jenuh. Hal ini juga diperlukan untuk membantu pembentukan inti kristal yang nanti dilakukan untuk pengkristalan senyawa anorganik. Untuk senyawa organik, cara tersebut agak sulit dilakukan karena pembentukan kristal senyawa organik pada umumnya itu sangat lambat. Kemudian untuk pengeringan kristal dari pelarutnya, kristal yang stabil dapat langsung dikeringkan menggunakan oven pemanas. Jadi suhu untuk oven pemanas itu diatur di mana harus di atas titik didih pelarut, tapi tidak boleh di bawah titik leleh kristal. Setelah dipanaskan beberapa lama, kristal ditempatkan di desikator. Bila perlu, desikator itu kita vakumkan untuk mempercepat pengeringan. Desikator harus diisi zat pengabsorpsi yang sesuai dengan jenis pelarut yang digunakan. Misalnya itu menggunakan senyawa hidrokarbon. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sadiawati. Pada Sadia dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode filtrasi. Jadi metode filtrasi itu sendiri atau yang sering disebut dengan penyaringan adalah penggunaan bahan berpori untuk memisahkan padatan atau cairan dalam suatu campuran. Proses penyaringan itu disebut dengan filter, sedangkan hasil filtrasi tersebut disebut dengan filtrat. Kemudian, dalam proses filtrasi sendiri itu bahan harus dibuat dalam bentuk larutan atau berwujud cair kemudian disaring. Yang kedua, hasil penyaringannya itu disebut dengan filtrat. Dan yang ketiga itu sisa yang tertinggal di penyaring disebut dengan residu atau ampas. Prinsip kerja dari filtrasi sendiri, tingkat kemurnian dari filtrat yang dihasilkan atau didapatkan itu bersumber. Sebab penyaringan ini sangat bergantung pada ukuran dan kualitas dari filter atau penyaring yang kita gunakan. Untuk cara penyaringan, di mana jika yang kita inginkan di hasil akhir adalah residu, maka diperlukan langkah selanjutnya yaitu pengeringan. Filtrasi sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada filtrasi umum, sebuah bentuk filtrasi yang sangat dasar yang merupakan proses penyaringan dengan menggunakan gravitasi untuk bisa menyaring campuran. Cara kerja filtrasi jenis ini adalah dengan menuangkan campuran dari atas ke dalam saringan, dan dengan adanya gravitasi, maka nantinya akan membuat cairan akan tertarik ke bagian bawah. Dengan begitu, maka padatan atau residu akan tertinggal di dalam saringan atau filter. Yang kedua, filtrasi vakum, yaitu cara yang digunakan untuk melakukan filtrasi jenis ini adalah dengan menggunakan selang atau labu bukar yang kita gunakan untuk bisa menarik vakum penyedot cairan melalui saringan ini. Proses ini akan membuat lebih cepat pemisahan antara ampas dan cairan. Cara filtrasi vakum ini sangat cocok untuk kita yang menginginkan hasil akhir berupa residu atau ampas. Cara yang satu ini menggunakan pompa untuk bisa membentuk perbedaan pada dua sisi saringan atau filter. Selanjutnya yaitu filtrasi panas. Filtrasi atau penyaringan jenis ini, larutan, corong, dan filter akan dipanaskan untuk mengurangi pembentukan kristal selama proses penyaringan. Corong beruap ini dipakai karena daerah permukaan untuk ditumbuhi kristal sangat terbatas. Cara penyaringan jenis ini juga digunakan saat kristal akan menyumbat saluran, sehingga nantinya akan mencegah terjadinya kristalisasi pada komponen kedua komponen di dalam campuran. Dan yang terakhir yaitu filtrasi dingin. Filtrasi jenis ini tuh berguna untuk mendinginkan larutan dengan cepat dan mendorong proses terbentuknya kristal kecil. Cara ini dapat digunakan ketika awal padatan, kemudian dilarutkan. Nah, biasanya cara ini dilakukan dengan menempatkan wadah dan larutannya di dalam bak es sebelum proses penyaringan atau filtrasi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Susan. Pada Saudari Susan kami persilahkan. Menjelaskan mengenai destilasi fraksional atau destilasi bertingkat. Nah, destilasi ini adalah proses permisahan dari destilasi ke dalam bagian-bagian dengan titik didih, yang mana makin lama akan makin tinggi. Yang selanjutnya, pemisahan bagian-bagian ini yang dimaksudkan untuk destilasi ulang, di mana dalam proses pemurnian zat atau senyawa cair, yang zat pencampurnya berupa senyawa cair yang titik didihnya rendah dan tidak berbeda jauh dengan titik didih senyawa yang akan dimurnikan. Destilasi ini bertujuan untuk memisahkan senyawa-senyawa dari satu campuran yang komponen-komponennya memiliki perbedaan titik didih relatif kecil.
Prinsip dari distilasi fraksional yaitu campuran cairan yang dipanaskan akan menghasilkan uap, yang mana uap yang dihasilkan akan bergerak ke atas tabung gelas yang disebut dengan kolom fraksionasi. Kemudian akan terjadi pemisahan. Nah, kolom fraksionasi ini akan menjadi tempat. Kolom fraksionasi ini ditempatkan di antara labu yang berisi campuran fraksi dan adaptor untuk meningkatkan pemisahan antara cairan dan destilasinya. Nah, cairan yang memiliki titik didih rendah akan lebih mudah menguap, sehingga secara bertahap akan bergerak menuju bagian atas kolom fraksionasi. Nah, sedangkan cairan dengan titik didih yang lebih tinggi akan tetap berada di bagian bawah. Mekanisme dari pemisahan pada destilasi fraksi ini berbeda dengan destilasi biasa karena terdapat suatu kolom fraksionasi, yang dimana terjadi suatu proses refluksi. Nah, proses refluksi ini dilakukan agar pemisahan campuran dapat terjadi dengan baik. Kolom fraksionasi berfungsi agar kontak antara cairan dengan uap terjadi lebih lama, sehingga komponen yang lebih ringan dengan titik didih yang lebih rendah akan terus menguap dan masuk ke dalam kondensor. Nah, sedangkan komponen yang lebih besar akan kembali ke dalam labu destilasi. Selanjutnya, proses destilasi fraksinasi pada minyak mentah. Pada awalnya, minyak mentah dipanaskan di dalam aliran pipa dalam tanur sampai dengan suhu lebih kurang 370 derajat Celcius. Selanjutnya, minyak mentah yang sudah dipanaskan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kolom fraksinasi pada bagian flash chamber. Untuk menjaga suhu dan tekanan dalam kolom, maka akan dibantu pemanasan dengan steam atau uap air panas dan bertekanan tinggi. Nah, minyak mentah yang menguap pada proses destilasi ini akan naik ke bagian atas kolom dan selanjutnya terkondensasi pada suhu yang berbeda-beda. Komponen dari titik didihnya akan lebih tinggi, komponen dari titik didihnya yang lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan turun ke bawah. Nah, sedangkan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap dan naik ke bagian atas melalui sungkup-sungkup yang disebut dengan sungkup gelembung. Nah, makin ke atas, suhu yang terdapat dalam kolom fraksionasi tersebut akan makin rendah, sehingga setiap kali komponen dengan titik didih lebih tinggi akan terpisah, sedangkan komponen dengan titik didih yang lebih rendah naik ke bagian atas yang lebih tinggi lagi. Demikian selanjutnya, sehingga komponen yang mencapai puncak adalah komponen yang pada suhu kamar berupa gas. Komponen yang berupa gas ini disebut dengan gas petroleum, kemudian dicairkan dan disebut dengan LPG. Fraksi minyak mentah yang tidak menguap menjadi residu. Nah, residu minyak bumi meliputi parafin, lilin, dan aspal. Residu-residu ini memiliki rantai karbon sejumlah lebih dari 20. Nah, destilasi fraksional ini digunakan untuk memisahkan campuran seperti aseton dan metanol, karbon tetraklorida dan toluen, dan lain-lainnya. Nah, salah satu contoh aplikasi dari destilasi fraksionasi dalam penentuan bismut, kadmium, dan talium pada 33 referensi standar batuan internasional dan dengan destilasi fraksionasi yang dikombinasi dengan spektrometri serapan atom tanpa nyala. Nah, sedangkan pada bidang farmasi, contoh aplikasinya yaitu dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan oksigen dan nitrogen dari udara bebas dan juga untuk pemekatan alkohol. Pada Saudari Azlin. Untuk selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Cahaya. Pada Saudari Putri Cahaya, dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Cahaya Hikmah, NIM F1F11904. Di sini saya akan menjelaskan tentang sublimasi. Apa itu sublimasi? Sublimasi adalah proses perubahan zat dari padat ke gas. Misalnya, es yang langsung menguap tanpa mencair terlebih dahulu. Pada tekanan normal, kebanyakan benda dan zat memiliki 3 bentuk yang berbeda pada suhu yang berbeda-beda. Prinsip kerja sublimasi adalah memisahkan zat yang mudah menyublim tersebut dengan sebuah sublimator sehingga menjadi gas atau uap. Gas yang dihasilkan ditampung lalu didinginkan atau dikondensasi kembali. Cara kerja sublimasi secara sederhana adalah skala laboratorium adalah zat yang akan disublimasi dimasukkan dalam cawan atau gelas. Gelas piala untuk keperluan sublimasi. Ditutup dengan gelas arloji, corong atau labu berisi air sebagai pendingin. Kemudian dipanaskan dengan api kecil pelan-pelan. Proses sublimasi. Proses sublimasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada alami dan kedua ada buatan. Alami merupakan proses sublimasi yang terjadi secara natural atau alami akibat dari proses alam itu sendiri.
Sedangkan yang buatan merupakan proses sublimasi yang terjadi secara sengaja atau paksa. Proses ini dapat terjadi pada skala industri dan skala laboratorium. Syarat pemisahan campuran dengan metode sublimasi. Ada dua, yaitu suhu dan tekanan di mana zat berada dalam keadaan setimbang. Kedua, partikel yang bercampur harus memiliki perbedaan titik didih yang besar sehingga kita dapat menghasilkan uap dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Bahan-bahan yang dapat disublimasi, yang pertama ada amonium klorida, yang kedua ada CO2 padat, yang ketiga ada kafein, yang keempat ada kamfer, yang kelima ada iodium, yang keenam ada belerang, yang ketujuh ada arsenik, dan yang ke-8 ada kloroform. Sublimasi. Keuntungan sublimasi yang pertama adalah mencegah dekomposisi senyawa yang menyublim pada suhu tinggi. Yang kedua ada peralatan penyubliman tidak mahal. Yang keempat ada dapat dengan mudah dirangkai dari peralatan gelas yang ada. Yang kelima ada tidak menggunakan pelarut sehingga pada akhir penyubliman tidak memerlukan pengusiran pelarut. Adapun kerugian sublimasi adalah tidak banyak digunakan pada pemurnian karena tidak banyak senyawa yang menyublim. Prosedur sublimasi. Yang pertama ada gerus atau tumbuk iodin kuantitas bahan sesuai keinginan kita sendiri sampai halus untuk memperoleh luas permukaan yang besar sehingga proses perubahan fasa berjalan lebih cepat. Yang kedua ada tambahkan zat pengotor seperti pasir maupun karbon aktif. Yang ketiga masukkan ke dalam beaker gelas lalu tutup bagian atasnya dengan cawan porselin atau labu didih yang di dalamnya telah dilengkapi dengan batu es atau air dingin. Susun alat dan bahan tersebut seperti pada gambar di bawah ini. Nyalakan pembakar bunsen. Susun alat dan bahan. Biarkan sampai semua iodin yang ada di dalam campuran menguap. Setelah itu matikan pembakar bunsen. Yang terakhir amati yang terjadi pada labu didih. Akan terbentuk kerak yang menempel pada bagian bawah labu didih seperti gambar berikut. Saya Juki Lemsaid. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode destilasi sederhana. Adapun pengertian dan prinsip kerjanya itu destilasi sederhana atau destilasi biasa merupakan teknik pemisahan kimia untuk memisahkan dua atau lebih komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang jauh. Suatu campuran yang dapat dipisahkan dan destilasi ini biasanya untuk memperoleh senyawa murni atau isolat murni. Zat yang punya titik didih lebih rendah akan menguap lebih dahulu. Umum digunakan pemisahan air dan alkohol. Proses hanya berlangsung sekali jalan. Maksudnya itu yang menjadikan perbedaan antara destilasi sederhana dan destilasi yang lainnya seperti kolom atau pressure. Biasanya destilasi ini hanya dilakukan untuk sekali arah jalur prosesnya. Artinya apabila prosesnya telah selesai maka tidak dilakukan proses kembali atau pengulangan seperti yang terjadi pada kolom itu sendiri. Hal yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan proses destilasi salah satunya diantaranya adalah penyiapan dan penyimpanan bahan baku. Pada proses bahan baku meliputi perencanaan yang matang tentang beberapa hal itu pemakaian bahan dalam keadaan segar. Apabila bahannya tidak segar, maka ada kemungkinan isolat-isolat murni akan semakin tidak bagus pada akhirnya. Terutama proses destilasi sederhana ini masih menggunakan teknik pemanasan. Jadi apabila pemakaian bahannya tidak segar, maka ada kemungkinan bahan hasil isolat murni akan semakin rusak. Dan selanjutnya itu ada pemakaian bahan dalam keadaan kering. Maksudnya itu pemakaian bahan dalam kering itu untuk meningkatkan proses penetrasi pelarut dalam proses isolasi atau proses pemisahannya itu sendiri. Apabila dalam proses kering, maka ada kemungkinan kadar kelembapan airnya itu sendiri akan semakin berkurang, hingga memudahkan proses penguapan pada saat pelarut itu masuk ke dalam komponen sel-sel dari senyawa yang akan dilarutkan. Selanjutnya itu ada pemakaian bahan dalam bentuk serbuk. Seperti diketahui, semakin kecil bahan atau ukuran diameter dari senyawa yang akan kita larutkan, maka akan semakin besar luas permukaan kontak antara pelarut dan senyawanya, sehingga mendapatkan hasil yang semakin lebih bagus pada akhirnya. Bahan harus diiris atau dipotong-potong atau dilakukan perajangan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Itu harus dalam bentuk serbuk dan atau bentuk partikel yang lebih kecil. Pada penyimpanan bahan baku secara benar harus dilakukan terhadap bahan baku yang tidak langsung didistilasi setelah pemanenan. Dengan kata lain, jika kita ingin melakukan teknik destilasi sederhana, bahannya itu harus disimpan dan harus segera digunakan saat sebelum kita akan melakukan penggunaannya. Jadi kita tidak boleh menggunakan
bahan yang sudah lama disimpan, hingga dengan kata lain bahan itu tidak segar. Selanjutnya ada tahapan destilasi yang umum, yaitu ada 3, biasanya ada evaporasi, pemisahan, dan kondensasi. Untuk evaporasi sendiri, biasanya evaporasi atau pemindahan pelarut sebagai uap dari cairan. Biasanya kan teknik destilasi sederhana ini fokus utamanya antara titik didih, perbedaan titik didih. Jadi ada kemungkinan antara pelarutnya yang punya titik didih rendah atau senyawa yang kita ingin dapatkan yang punya titik rendah. Sehingga senyawa antara kemungkinan senyawa itu tertinggal di dalam labu pemanasan yang pertama, atau senyawa tersebut berpindah ke labu yang kedua, itu pada labu setelah penguapan atau kondensasi. Lanjut itu ada pemisahan. Uap cairan di dalam untuk memisahkan komponen dan titik didih yang lebih rendah, yang lebih mudah menguap komponen lain yang kurang volatil. Seperti yang sebutnya, bahan-bahan yang tidak memiliki titik didih yang mudah menguap akan tertinggal pada labu yang pertama. Tapi kita harus perhatikan pada labu yang pertama ini, pastikan senyawa tersebut tahan terhadap panas, karena jika tidak tahan panas, tentu bahan tersebut bisa rusak karena ada pemanasan secara berkelanjutan. Dan itu ada kondensasi. Kondensasi dari uap serta untuk mendapatkan fraksi pelarut yang lebih volatil. Biasanya dalam kondensasi ini kita gunakan air atau es yang dingin untuk mencair untuk merubah untuk fase gas itu ke bentuk cairnya, karena sebelumnya kan ada lakukan pemanasan hingga senyawa tersebut berubah menjadi uap. Adapun pro dan kontranya dari teknik destilasi itu sendiri, yang pertama tuh untuk pro-nya, peralatan sederhana dan pelarut umumnya murah. Ya, biasanya peralatan yang digunakan tuh hanya ada bunsen, ada kasa pembatas, ada labu ukur, ada labu destilasi, terus ada cawan untuk pipa pemisahnya, dan ada termometer. Dan kedua itu ada relatif cepat. Biasanya tuh kita hanya perlu menunggu beberapa menit saja untuk mendapatkan hasil ekstrak yang kita inginkan, karena seperti diketahui teknik ini berfokus pada perbedaan titik didih. Dengan kata lain, zat yang tersebut akan lebih cepat menguap, artinya prosesnya akan dihasilkan jadi lebih cepat. Yang ketiga itu ada tidak terlalu memerlukan skill dan khusus dalam pekerjaannya. Kita hanya perlu memantau ketersediaan dari pelarut dan memastikan bahwa proses destilasi itu berlangsung secara terus-menerus sampai ekstraksi tersebut bersifat jenuh atau tidak bisa dilakukan destilasi selanjutnya. Dan untuk kontra atau kelemahannya sendiri ada 4. Yang pertama itu hanya bisa digunakan dengan bahan titik didih stabil. Seperti yang saya sebutkan, teknik ini masih menggunakan panas. Jadi apabila titik didih yang tidak stabil atau tidak tahan terhadap panas, maka ada kemungkinan senyawa sebelum sampai senyawa itu bisa diuapkan, senyawa itu lebih dulu rusak. Yang kedua adalah sulit untuk dimurnikan, terutama campuran. Ya, kan perbedaan dari destilasi sederhana ini hanya dilakukan satu kali proses sejalan, jadi tidak lakukan proses berulang. Jadi kemungkinan hasil yang didapatnya itu tidak maksimal. Ada kemungkinan hasil yang kita akhir itu masih bercampur dengan pelarutnya. Dengan kata lain, harus dilakukan pemurnian kembali. Yang ketiga, adanya perlakuan dan penyimpanan harus hati-hati. Ada kemungkinan penyimpanan tersebut bahan yang kita dapatkan itu sangat mudah menguap dan sangat mudah terinfeksi oleh mikroorganisme lainnya, sehingga membuat hasil isolat menjadi lebih kurang bagus. Yang keempat, ada bahan-bahan yang diekstrak harus bentuk serbuk halus. Apabila bahan yang diekstrak tidak dalam bentuk serbuk halus, maka kemungkinan bahan yang akan kita destilasi tidak akan bisa diuapkan atau sulit untuk di pelarut itu mempenetrasi ke dalam sel-sel itu sendiri. Baiklah, sekian dari penjelasan tentang destilasi sederhana dan dari kami semua. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.